Pesugihan merupakan jalan pintas untuk mendapatkan kehidupan yang diinginkan. Banyak orang percaya yang ingin mendapatkan kekayaan secara instan, mereka mendatangi tempat-tempat yang berbau mistis yang mereka anggap bisa mendatangkan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya akan rangkum 7 tempat pesugihan yang ada di Nusantara. Tapi sebelum itu, ingat like, komen, dan subscribe. Gunung Kemukus. Kawasan wisata Gunung Kemukus di Sragen, Jawa Tengah menjadi lokasi yang ramai dikunjungi wisatawan. Terlebih pada saat ritual Jumat Pon, diperkirakan ada sekitar 3.000 pengunjung memadati lokasi ini. Para wisatawan yang datang dari berbagai daerah memiliki tujuan khusus, yaitu untuk melakukan pesugihan di Gunung Kemukus. Namun di balik kunjungannya itu, mereka justru asik melakukan seks bebas. Ziarah biasanya dilakukan wisatawan di depan makam Pangeran Samudro. Makam ini dianggap keramat bagi penduduk sekitar. Namun, para pengunjung percaya bila ingin pesugihannya lancar harus melakukan pesta seks di daerah ini. Seorang wanita parubaya mengaku ritual di lereng Kemukus telah dilakoninya sejak puluhan tahun silam. Maklum katanya, di situ dia bisa mendapatkan kelancaran rezeki dan diberi kemakmuran lainnya. Banyak ritual dilakukan perempuan berusia 40 tahun itu ketika di makam keramat. Salah satunya mandi kembang di Sendang Ontrowulan. Usai mandi kembang ini, biasanya ritual seks bakal dimulai. Dia mengaku sempat melakukan hal itu sebagai syarat agar doanya diloloskan lewat perantara makhluk gaib di makam Pangeran Samudro. Menurut dia, ritual nyeleneh itu dilakoninya selama 7 kali berturut-turut pada Kamis Pahing, Jumat Pon, Jumat Kliwon, dan saat malam 1 Syuro tiba. Ritual seks selama 7 kali harus dilakukan dengan pria yang sama saat pertama kali berhubungan badan. Alas Purwo. Taman Nasional Alas Purwo berada di ujung tenggara Pulau Jawa. Ini saatnya menjelajah Taman Nasional dengan hutan seluas 43.000 hektar tersebut. Tempat mencari ilmu pesugihan, pada malam 1 Syuro banyak yang berkunjung ke Taman Nasional Alas Purwo untuk memuja. Dulu Alas Purwo memang dikenal sebagai tempat bertapa para raja untuk mendapatkan ilmu. Namun kini Alas Purwo malah dimanfaatkan manusia sebagai tempat pesugihan bagi mereka yang kerap kali memilih jalan pintas. Meski terkenal angker dan membahayakan nyawa, banyak orang yang rela datang ke Alas Purwo dengan niat masing-masing. Kebanyakan mereka yang datang meminta kekayaan atau kenaikan pangkat. Karena keinginan tersebut, bahkan ada yang rela bersemedi hingga berhari-hari demi mendapatkan wangsit. Ada juga masyarakat yang datang ke Alas Purwo untuk mencari keris. Jika mereka menemukan keris, maka orang itu akan beruntung dan apa yang ia inginkan bisa terkabulkan. Di cerita masyarakat beredar, kalau di Alas Purwo masih tersimpan keris pusaka Sumbelang Gandring peninggalan Kerajaan Majapahit. Namun sampai saat ini tak ada yang tahu di mana tempat keris tersebut berada. Tak heran jika di dalam Alas Purwo kamu akan menemukan berbagai jenis makhluk tak kasat mata. Dengan bentuk yang tak lazim, sebab konon beberapa di antara ada yang merupakan anak dari hasil perkawinan antara manusia dan jin sebagai bentuk tumbal mereka. Pantai Parangtritis. Pantai Parangtritis terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pantai Parangtritis dijadikan tempat untuk mencari penglaris hingga jabatan oleh segelintir orang. Sebagaimana pesugihan, orang-orang melakukan ritual tertentu untuk mendapatkan yang mereka inginkan. Di pantai ini, mereka memulai pesugihan di sebuah tempat bernama Watu Gilang yang terletak di bagian utara pantai Parangtritis ini. Watu Gilang dijadikan awalan untuk melakukan pesugihan karena tempat ini dipercaya sebagai lokasi pertemuan antara Nyi Roro Kidul dengan Panembahan Senopati. Pantai ini dipercaya sebagai tempat tinggal genderuwo. Genderuwo inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang agar mendapat kekayaan. Tentu saja ada harga yang harus dibayar oleh si pelaku pesugihan untuk mendapatkan kekayaan. Ia diharuskan untuk memasak sate gagak yang disertai dupa dan kemenyan saat matahari terbenam. Si pelaku juga diharuskan untuk merapal mantra yang dilakukan dalam keadaan tak berbusana. Meski mendatangkan kekayaan, pesugihan yang mengharuskan si pelakunya untuk bersemadi ini sangat berbahaya karena memerlukan tumbal berupa nyawa orang-orang terdekat si pelaku atau bahkan si pelaku itu sendiri. Gunung Kawi. Gunung Kawi yang terletak di Desa Wonosari, Malang, Jawa Timur dikabarkan menjadi tempat favorit tujuan pesugihan. Mitos yang beredar, jika melakukan pesugihan di gunung tersebut, maka si pemuja akan mendapat keuntungan berupa harta yang berlimpah. Konon katanya harus ada ritual yang dilalui untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkan.
Alih-alih cepat kaya dengan cara instan, si pemuja diharuskan mengikuti syarat. Jadi, menurut kabar yang beredar, ritual pesugihan Gunung Kawi harus dilakukan pada hari baik. Jika ingin mendapatkan kekayaan secara mendadak, seseorang harus melakukan ritual pesugihan pada hari Jumat Legi, tanggal 1 dan 2 di bulan Suro, biasanya menjadi langganan para pendatang. Kedua hari tersebut dipilih karena bersamaan dengan memperingati wafatnya Eyang Juga dan Eyang Sujo. Kedua eyang tersebut adalah pembantu Pangeran Diponegoro. Mitosnya di hari inilah keluarnya kodam jin pesugihan di Gunung Kawi. Sebelum tapa berata, peziarah tersebut diwajibkan melakukan mandi suci yang dipimpin langsung oleh juru kunci. Ketika melakukan ritual ini, si pemuja harus melakukan kontak mati atau perjanjian dengan penguasa gaib Gunung Kawi. Tumbalnya tidak main-main, setidaknya si pemuja harus memberikan tumbal nyawa setiap tahunnya. Tata cara berikutnya, selepas mandi, pelaku pesugihan harus duduk bersila di atas lembar daun pisang. Dia tidak boleh makan, minum, dan tidur selama 3 hari. Mereka juga harus melakukan semua kegiatan di atas daun pisang tersebut. Tapa berata dihentikan saat selembar daun dari pohon Dewan Daru gugur dengan sendirinya. Dan yang terpenting, daun tersebut harus jatuh tepat di tubuh si pelaku. Kalau sudah begitu, artinya sang penguasa gaib yang menunggu pohon Dewan Daru telah menyetujui untuk memberikan kekayaan kepada si pemuja. Konon, setelah 1 tahun, pemilik pesugihan biasanya akan mulai mengalami peningkatan dalam ekonomi. Ketika itulah ia harus menyerahkan tumbal seorang manusia yang masih memiliki hubungan darah dan sepersusuan dengannya. Ia harus menunjukkan dan merelakan kepergian saudaranya itu untuk dijadikan pesuruh kerajaan gaib Gunung Kawi. Seseorang yang menjadi tumbal biasanya akan meninggal secara mendadak tanpa diduga-duga. Gunung Lawu. Salah satu gunung di Indonesia yang terkenal dengan aura mistisnya adalah Gunung Lawu. Gunung Lawu terletak di Pulau Jawa, Indonesia, tepatnya di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan. Konon kabarnya Gunung Lawu dihuni berbagai makhluk astral seperti genderuwo, kuntilanak, hingga wewe gombel. Oleh karena itu, beberapa warga kerap melakukan ritual pesugihan di Gunung Lawu, yaitu membawa sesajen seperti dupa, ayam cemani, bunga beraneka warna, dan barang berharga. Jika ritual berhasil, konon akan terdengar suara gaib dan si pelaku pesugihan akan mendapatkan harta berlimpah. Namun, pesugihan ini tentu meminta tumbal yang tidak murah. Biasanya adalah mengorbankan salah satu anggota keluarga. Jika tumbal tidak diberikan, maka harta pesugihan akan langsung berkurang drastis. Namun rupanya ada juga ritual lain di Gunung Lawu yang tidak meminta tumbal nyawa. Terungkap bahwa ada ritual seks di Gunung Lawu. Ya, ritual seks yang dimaksud ternyata adalah hubungan intim antara pelaku pesugihan dengan penunggu Gunung Lawu. Menurut penuturan orang yang berkunjung ke sana, usahanya menjadi sangat lancar usai ritual itu. Gunung Gede. Ada satu lagi tempat pesugihan di Jawa Barat yang tidak kalah terkenal dan banyak dikunjungi pencari mustika kekayaan. Pesugihan yang disebut Mudeng Siuri ini terletak di kawasan Gunung Gede, Cibodas, Jawa Barat yang sudah sangat terkenal atau populer bagi masyarakat luas. Di sebelah tenggara gunung ini dipercaya masyarakat sebagai tempat bersemayamnya Raden Surya Kencana, putra Raden Arya Wiranatudatar, pendiri kota Cianjur yang beristrikan makhluk halus. Di kawasan tenggara ini ada sebuah gubuk yang di dalamnya terdapat gundukan mirip makam. Tempat yang disebut Padepokan ini menjadi tempat orang yang mencari pesugihan. Namun kabarnya laku pesugihan ini hanya bisa dilakukan saat bulan purnama dan dengan cara yang aneh. Dari mulai ritual dilakukan saat matahari terbenam, mereka harus bertelanjang bulat baru kemudian berendam di sebuah kubangan lumpur. Sebelumnya harus menaburkan kembang, setaman, dan kemenyan di Padepokan Siuri sebagai syarat sesaji. Setelah fajar tiba, barulah ritual tersebut boleh dihentikan dan para pelaku bisa membersihkan diri dengan berguling-guling di rerumputan. Selanjutnya, setelah selesai, mereka masuk kembali ke dalam padepokan untuk menjalani ritual selanjutnya. Ketika di dalam padepokan, para pelaku akan melihat wajah anaknya yang cacat sebagai tumbal. Jika ingin kaya, mereka harus rela memilih salah satu wajah anaknya yang akan lahir nanti cacat. Kesempatan memilih wajah anaknya, kebanyakan memilih anak yang bermulut sumbing. Pura Dalam Sukamerte. Pura Dalam Sukamerte atau Pura Suwok berlokasi di Banjar Tanjung, Intaran, Sanur Kauh, Bali. Berada di tengah-tengah hutan bakau, pura ini dikenal angker karena banyak makhluk halus yang menghuni tempat ini. Konon ada ratusan makhluk halus yang selalu mengawasi setiap orang yang datang.
Pura ini juga berdekatan dengan Pura Pengembak yang juga dikenal angker. Terkait keberadaan pura ini, menurut para tetua di sini, pura ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Sebelumnya, tempat ini adalah hutan bakau yang sangat rimbun dan hanya ada satu pelinggih berupa Turas Lumbung. Keanehan demi keanehan selalu dirasakan oleh pemedak yang bersembahyang ke tempat ini. Misalnya, saat pemedak sampai di lokasi, tiba-tiba terdengar suara genta. Dipercaya suara genta itu menandakan penunggu tempat ini tak mau diganggu. Suara genta ini pun membuat pemedak harus mengurungkan niatnya dan pergi karena takut jika terjadi sesuatu di pura ini dipercaya sebagai tempat untuk memohon kekayaan atau pesugihan. Namun ada persyaratan yang mesti dipenuhi untuk bisa menjadi kaya. Ada beberapa persyaratan yang sangat berat harus ditanggung oleh pemohon apabila benar-benar ingin memohon pesugihan di tempat ini. Persyaratan ini diantaranya yakni guleng buntut atau tumbal manusia, penyakit bisul yang sangat menyiksa dan tak kunjung sembuh selama hidup, dan beberapa persyaratan berat lainnya. Apabila sudah menyanggupinya, niscaya apa yang diinginkan akan terkabul. Namun ada hal yang perlu diketahui dalam menyampaikan permohonan ini, di mana pemohon hanya boleh memohon atau lunas satu permintaan saja. Pura ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni pura utama yang digunakan untuk memohon keselamatan dan tempat pemujaan seperti pura pada umumnya. Jika tangkil ke pura ini, pemedak cukup membawa banten pejati seperti biasa. Masyarakat percaya yang berstana di pura ini adalah I Gusti Ngurah Jom, penguasa jagat Intaran. Bangunan pura yang berlokasi di belakang bangunan utama merupakan tempat penyimpanan harta dari Raja Intaran yang dikenal sangat kaya raya. Dan di bawah kekuasaannya, wilayah Sanur berjaya. Ada pohon kaktus di pelinggih ini yang konon tak pernah mati dan harta kekayaan Raja Intaran disimpan di bawah pohon ini. Orang yang ingin memohon pesugihan diwajibkan membawa sarana pejati dengan minuman 7 macam, daging kambing serta itik. Sarana untuk memohon di tempat ini sarwa getih atau serba darah dan disajikan di sini. Nah pemirsa, itulah ke-7 tempat yang diyakini oleh masyarakat sekitar sebagai tempat untuk memohon kekayaan atau tempat pesugihan. Sampai saat ini masih banyak orang yang percaya akan hal yang berbau mistis atau kasat mata. Terus ikuti video Agung Mata Channel. Kami di sini akan selalu memberikan informasi yang menarik buat Anda untuk disimak.